Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sebutan Yesus sebagai anak Allah menimbulkan banyak perdebatan. Ada banyak orang berkata, masa Allah beranak dan Allah punya anak? Sementara sebagian berkata bahwa Yesus anak Allah bukanlah mau menggambarkan secara kelahiran bahwa Allah melahirkan anak dan itulah Yesus. Karena ada banyak orang akan berargumentasi dan berkata, ada anak kunci tetapi ibu kuncinya mana dan tidak pernah melahirkan. Ada anak tangga, mana ibu tangganya dan mana proses kelahirannya. Nah, memang istilah Yesus anak Allah bukan dimaksudkan bahwa Allah itu beranak. Istilah Yesus anak Allah adalah sebuah istilah bahwa dia adalah Allah sendiri yang mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia dan tinggal di antara kita. Dia sendiri sebenarnya adalah firman Allah itu yang menjadi daging, yang menjadi sama dengan manusia supaya manusia dapat diselamatkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah Allah menjadi sama dengan manusia adalah keputusan yang sangat beresiko. Seandainya Allah tidak menjadi sama dengan manusia, mungkin tidak ada orang yang akan mengkritik, tidak ada orang yang akan memfitnah, tidak akan orang yang berbicara yang buruk tentang kelahirannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah menjadi sama dengan manusia memang sebuah tindakan yang beresiko. Tetapi Allah menjadi sama dengan manusia adalah satu-satunya jalan. Saya percaya kalau Allah ada jalan lain, tidak mungkin dia sendiri yang harus turun menjadi sama dengan manusia. Mungkin dia dapat mengutus malaikatnya, mungkin dia dapat memakai nabi-nabinya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena tidak ada jalan lain, Allah sendiri yang menjadi sama dengan manusia supaya manusia dapat diselamatkan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari pihak Allah, Allah tidak pernah mengizinkan kebinasaan. Dari pihak Allah, Allah ingin keselamatan. Karena itu dia menjadi sama dengan manusia. Dan Alkitab berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang membawa hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan lewat kajian-kajian sistematis dari firman Tuhan, sehingga keseharian hidup kita dapat mempraktekkan firman Tuhan. Saya percaya kalau sudah mulai pelajari firman Tuhan ini secara sistematis, secara terarah, sudah bisa melihat bahwa Alkitab kita begitu kaya. Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, tapi Alkitab juga bicara keseharian hidup kita. Alkitab juga bicara bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap lingkungan, bagaimana lewat hidup kita orang lain dapat melihat kemuliaan Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ada pada kesimpulan, Alkitab memang buku yang lengkap, Alkitab memang buku yang luar biasa, dan Alkitab memang membawa hidup kita masuk dalam perubahan yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini kita sedang membahas Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini bicara tentang firman, ayat ini bicara tentang terang. Menarik untuk kita kaji, menarik untuk kita bahas, karena memang firman itu sendiri menerangi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab mau gambarkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi sama dengan manusia. Berarti dia adalah Allah sendiri yang ada di antara kita, supaya kita tidak perlu hidup lagi di bawah penderitaan, supaya kita tidak perlu lagi hidup di dalam kegelapan, tetapi kita boleh melihat terangnya yang sejati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran apakah yang bisa kita ambil dari ayat-ayat bacaan ini? Saya pelajari yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa Yesus adalah firman yang adalah sumber terang. Dia bukan sekedar firman biasa, dia bukan sekedar yaitu kehendak Allah yang dinyatakan, tetapi dia adalah firman yang adalah sumber terang, bukan hanya memberi terang, tetapi sumber terang. Apa artinya sumber terang? Bahwa tanpa dia manusia hanya ada dalam terang-terang palsu. Tanpa dia, manusia sebenarnya hidup dalam kegelapan dan menuju pada kebinasaan. Makanya ayat yang pertama bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bahkan pada ayat yang keempat dikatakan di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berarti saya ulangi sekali lagi, Yesus adalah firman yang adalah sumber terang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dunia hari-hari ini adalah dunia yang dikendalikan, dikuasai oleh kegelapan. Sehingga kita lihat hari-hari ini manusia sepertinya berbuat tindakan tanpa rasa malu. Karena kalau kita pelajari di dalam gelap, manusia tidak merasa malu. Di dalam gelap orang berani berbuat apa saja karena tidak ada lagi rasa malu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini dunia sudah mulai kehilangan rasa malu. Orang sudah punya istri, gak ada malu-malunya, tetap punya piaraan lagi. Orang sudah punya suami, sudah punya anak, tidak ada rasa malunya lagi, tetap masih pacaran sama orang lain. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, dunia hari-hari ini saya sebut sebagai dunia yang tidak tahu malu. Orang yang belum menikah, tapi sudah lakukan hubungan seks sebelum nikah, ya kan? Seorang pria tertarik sama pria lain, dunia lesbian terjadi, dunia homoseks terjadi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut dunia yang tidak tahu malu. Coba lihat pakaian orang-orang sekarang, terbuka kiri kanan, manusia tidak lagi berjalan dengan rasa malu. Kenapa? Jawaban saya sederhana, karena dunia sedang ada di dalam kegelapan. Orang korupsi, punya mobil mewah hasil korupsi, bangganya minta ampun. Orang punya rumah mewah hasil korupsi, bukannya malu, malah bangganya minta ampun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, dunia ini dalam kegelapan, orang gak ada rasa malunya lagi. Bukan hanya itu, di dalam kegelapan, orang hidup sembarangan. Kenapa dalam kegelapan orang hidup sembarangan? Karena gelap, segala sesuatunya tidak terlihat. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini? Manusia pokoknya hidup asal hidup. Manusia mulai menghalalkan segala cara. Karena kegelapan telah menutupi pikirannya, kegelapan telah menutupi kehidupannya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita hidup dalam Kristus, kita melihat terang yang sebenarnya. Kita punya rasa malu, kita punya tekad, Tuhan, saya mau hidup bersih, Tuhan, saya mau hidup benar, saya adalah anak-anak terang, saya mau lewat hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan hanya kita tidak lagi hidup dengan kebebasan seperti itu, artinya kita ada rasa malu, tapi yang kedua juga, kita mulai hidup teratur, kita mulai hidup terarah. Kenapa? Karena kita hidup dalam terang, segala sesuatunya dapat terlihat dengan jelas. Jadi waktu firman menguasai hidup kita, waktu Kristus mengendalikan hidup kita, maka Yesus adalah firman yang adalah sumber terang. Yang kedua saya pelajari pada ayat yang ketiga dikatakan apa? Di ayat yang ketiga dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti yang kedua saya pelajari, Yesus adalah firman yang memungkinkan segala sesuatu ada.
Kadangkala saudara berpikir rasanya sudah nggak mungkin, tetapi karena dia adalah terang, dia adalah firman yang hidup itu, dia memungkinkan segala sesuatunya ada. Alkitab jelas bilang kok segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah ada, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti mungkin saudara kadang-kala berpikir, rasanya rumah tangga saya bahagia udah gak mungkin, rasanya suami saya bertobat udah gak mungkin, rasanya masa muda saya bisa diampuni, dipulihkan, rasanya udah gak mungkin, saya bisa dapat pasangan teman hidup yang baik, yang mau ngerti saya, memahami keberadaan saya, rasanya kayaknya udah gak mungkin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita kadang-kala hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita hidup dalam berbagai ketidakmungkinan, rasanya udah gak mungkin, rasanya udah gak mungkin. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, kalau Yesus adalah firman, berarti Yesus adalah firman yang memungkinkan semua itu dapat terjadi. Jadi sekali lagi saya ulangi, Yesus adalah firman yang adalah sumber terang. Yang kedua, Yesus adalah firman yang memungkinkan semua itu ada. Berarti buat kita hidup di dalam dia, gak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Dia jaminan yang kekal buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, coba saudara lihat ayat yang ke-9. Di ayat yang ke-9 dikatakan apa? Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berarti Yesus adalah firman yang membuat setiap orang dapat berjalan di dalam terang. Asal saja kita mau, asal saja kita berserah, asal saja kita membiarkan hidup kita dikendalikan, hidup kita diatur oleh Kristus. Maka Yesus adalah firman yang membuat setiap kita, setiap saudara dan saya mampu berjalan dalam terang. Saudara mendengarkan program ini dan bisa saja saudara berkata, tapi saya adalah dalam lingkungan yang betul-betul gelap. Mungkin saudara berkata, saya dalam pekerjaan yang betul-betul gelap. Mungkin saudara berkata, saya sudah terlanjur melakukan tindakan-tindakan gelap dengan kekasih saya. Tapi hari ini saudara mendengar firman Tuhan dan saudara menyadari dan saudara berkata, nggak bisa begini lagi. Saya tahu Yesus adalah firman, firman yang memampukan setiap saya, setiap kita untuk dapat berjalan dalam terang. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ini saatnya. Saudara-saudara yang mungkin mendengar program ini, saudara tahu saudara sedang berjalan dalam kegelapan, ini saatnya buat saudara untuk bangkit. Terima janji-janji Tuhan bahwa dia adalah terang sesungguhnya yang sudah datang, menerangi setiap kita, menerangi keluarga kita, menerangi usaha kita, menerangi masa muda kita, menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang sedang membutuhkan kekuatan, jamahan, mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang ada dalam kesulitan, yang sedang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bapa kami percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami. Karena kami tahu di dalam Yesus kami lebih daripada orang-orang yang menang. Mereka yang sedang dalam kegelapan, yang berjalan dalam ketidakpastian, lalu membutuhkan terang yang sesungguhnya menerangi hidup mereka. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, terangi kehidupan mereka, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, terang yang sesungguhnya sudah datang. Biarlah kita hidup dengan terang. Biarlah kita menyadari hal-hal yang membawa kita malu. Biarlah kita tidak hidup sembarangan, tapi hidup dengan terang Kristus. Dan kita akan berjalan dalam terang, memandang terang yang sesungguhnya, dan firman Tuhan menguasai hidup kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Tetap bersemangat, bersukacita menghadapi segala perkara. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.